Cek. Tes. Cek 1, 2, 3. Tes. Di bawahnya kok. Tes. Shalom. Shalom. Damai sejahtera Natal bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Alvin Hendra Wijaya Dan saya Amelia Francisca Karunia di acara Ibadah Perayaan Natal Gereja City Blessing Palembang, Jemaat Berkat bagi Bangsa. Tepuk tangan dulu. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Gereja City Blessing Palembang, Jemaat Berkat bagi Bangsa. Kami semua senang sekali dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kami berharap sukacita dan damai sejahtera Natal melingkupi kita semua yang akan beribadah pada pagi hari ini. Dan kami juga mau menyapa para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sedang beribadah melalui live streaming YouTube pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan Shalom dan damai Natal sejahtera bagi kita semua. Natal kali ini terasa sangat berbeda, tapi juga terasa sangat luar biasa. Karena apa? Karena Natal kali ini diadakan masih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia pada saat ini. Iya, betul sekali. Namun kita tidak khawatir ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena yang paling penting bagi kita semua umat Tuhan yang sudah ditebus, kita menjadi warga negara yang baik, yang menjalankan protokol kesehatan dan juga mengikuti ya program vaksin demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Ya, betul sekali. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah pada saat sekarang ini. Betul Bapak Ibu, jadi selama kita berada di dalam ruang ibadah, pastikan Bapak Ibu tetap mencuci tangan dan juga mengenakan maskernya setiap saat. Oh iya Non, satu lagi yang saya pengen ingatkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tema Natal kita pada tahun ini adalah di 1 Yohanes 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, tema Natal kita pada tahun ini adalah datangnya juru selamat dunia. Ya, puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur juga melihat begitu banyak Bapak Ibu yang antusias ya, sudah dengan pakaian yang sangat cantik, yang sangat ganteng pagi-pagi hari ini. Ya, semuanya kelihatan luar biasa sekali pada hari ini. Menyambut Natal pada pagi hari ini. Baiklah kalau begitu. Oke, selanjutnya kita sebelum memulai ibadah perayaan Natal kita pada pagi hari ini, kami mengundang sekaligus mempersilahkan kepada Bapak Anes. Bapak Anes, apakah sudah hadir bersama-sama dengan kita? Oke. Kepada Bapak Hannes Morgan Manurung, kami persilahkan untuk memimpin kita di dalam doa pembuka pada pagi hari ini. Shalom, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Engkau Allah Tuhan Maha Setia, Engkau Allah Maha Baik, Engkau Tuhan yang menyatakan kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah seperti biasa ya Tuhan, tapi dengan hati yang baru, kami mengalami kasih Tuhan yang baru, jamahan Tuhan yang baru. Biarlah ya Tuhan, hari ini Engkau Allah memperbarui hidup kami ya Tuhan, hati kami menerima semua kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang bertahta, berdaulat, berkuasa di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biar Engkau yang kuduskan, Engkau tahirkan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak menaikkan pujian, membawa korban syukur kami, membawakan semua isi hati kami ke hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala bangsa memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala kaum dan bahasa ya Tuhan bersorak-sorai oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami siap beribadah ya Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Hanes. Terima kasih kepada Bapak Hanes yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di malam di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini, seluruh bala tentara sorgawi bersuka cita. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, dan mereka menyembah, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian yang sangat indah. Mari kami mengajak sekaligus mengundang kita semua, segenap jemaat Tuhan yang berada di Gereja City Blessing Palembang pada saat ini, maupun yang berada di rumah, mari kita bersama-sama meninggikan, memuliakan, mengagungkan, dan bersorak-sorai demi nama Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, untuk itu kami persilahkan pada worship leader dan tim musik untuk memimpin kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Hari ini kita fokus pada yang ulang tahun ya. Yang ulang tahun siapa? Tuhan Yesus yang sudah ada di sorga. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji-muji Dia, Anak Allah yang maha tinggi, yang telah dinubuatkan oleh para nabi.
hati, palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saudara, sentuh hati saudara, rasakan detak jantung saudara, katakan kepada Tuhan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal. Sebab Natal tak berarti tanpamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, soraku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa hadir-Mu. Tuhan lahir di hatiku hanya bersamamu,
terang gemerlap terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan segera masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Lilin merupakan perlambang daripada Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang adalah terang itu sendiri. Ia lahir dan datang ke dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap akan dosa. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang membawa kita keluar dari gelapnya dosa dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Penyalaan lilin juga merupakan simbol pengingat dan ajakan bagi kita semua, umat Tuhan yang telah ditebus, untuk menjadi terang-terang Kristus di dalam dunia yang gelap ini. Saat kita saling berbagi api lilin, itu adalah gambaran tentang kita yang membagikan terang Kristus kepada orang lain, sehingga setiap orang yang terhilang dapat melihat terang Yesus melalui hidup kita. Mari kita memulai prosesi penyalaan lilin Natal. Untuk menyalakan lilin di kaki Dian, kami mengundang Bapak Pastor Jeffrey Huta Barat selaku Gembala Gereja City Blessing Palembang. Selanjutnya, yang kedua kami undang Bapak Aming untuk mewakili tim pastoral untuk penyalaan lilin. Selanjutnya kami mengundang Saudari Kiniulin Sembiring untuk mewakili para leaders. Berikutnya, kami undang kepada Bapak Hannes Morgan Manurung selaku perwakilan dari Yayasan Gemah Kasih Bangsa. Selanjutnya kami mengundang Bapak Gary Tucker untuk mewakili tim pembangunan gedung gereja. Berikutnya kami undang kepada Bapak Krisnan Hendra Wijaya untuk mewakili jemaat gereja City Blessing Palembang. Dan untuk menyalakan lilin yang terakhir di kaki Dian, kami mengundang Saudara Ciro untuk mewakili Youth Gereja City Blessing Palembang.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah mewakili dalam prosesi penyalaan lilin Natal ini. Oh holy night, oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morning. Follow your lead. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night Saya persilakan untuk semuanya boleh mematikan lilinnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari kali ini Tuhan, di hari Minggu ini, sekaligus kami juga merayakan Natal bersama dengan umat Tuhan di Gereja City Blessing Palembang, Gereja Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Kami percaya ya Tuhan bahwa ini kesempatan terbaik kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan pesan daripada Tuhan agar kami memaknai Natal kali ini dengan lebih hikmat, dengan lebih dalam lagi, mengetahui betapa besar dan ajaibnya kasih Tuhan atas setiap daripada kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman sama-sama saya katakan amin. Selamat pagi, shalom, selamat Natal bagi kita semua. Shalom. Di pagi hari yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan tentang Natal. Siapa yang percaya bahwa Natal tahun ini walaupun dalam situasi seperti ini tidak mengurangi sukacita kita menyambut Natal, amin.
Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang kemarin ikut Natalan anak sekolah minggu? Yang menyaksikan Natal sekolah minggu kemarin, ada sukacita Bapak Ibu? Luar biasa ya sukacitanya. Kita melihat anak-anak kita bergembira bersama, bermain bersama, guru-guru sekolah minggunya, dan kita mendengar pesan Natal di sekolah minggu. Saya sangat terharu bagaimana anak-anak yang sudah begitu lama tidak berjumpa satu dengan yang lain, bahkan dengan guru-gurunya mereka sangat antusias. Bahkan banyak guru-guru sekolah minggu yang agak kaget melihat anak-anak sekolah minggunya ternyata sekarang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan tetap dalam pemeliharaannya bagi kita semua, amin. Ada amin. Baik, di Natal kali ini saya memberi judul tema khotbahnya adalah Datangnya Juru Selamat Dunia, terambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 14. Sebagaimana kita tahu, Rasul Yohanes ini adalah rasul yang sangat dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus semasa dia hidup. Dan saya percaya apa yang dia dapatkan sebagai pewahyuan firman Tuhan, itu pewahyuan yang dalam. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat di firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 14. Silakan ditampilkan, kita akan baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu mengapa Rasul Yohanes menulis ini, karena memang betul dia melihat dan dia bersaksi, dia menyaksikan bagaimana Yesus selama datang sebagai anak manusia sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Ya, dia lahir, dia melayani, dia mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit, dan setelah itu dia naik ke sorga. Membuktikan bahwa betul yang datang itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, memang gereja mula-mula tidak pernah merayakan kelahiran Yesus Kristus. Gereja mula-mula itu nggak ada perayaan Natal. Kita baca di Alkitab, ada nggak gereja mula-mula merayakan Natal? Nggak ada. Catatan pertama tentang perayaan Natal itu untuk mengenang kelahiran Yesus, itu ada 1 abad setelah kematiannya. Dan itu pun tidak mencantumkan tanggalnya. Gereja Ortodoks Timur percaya Kristus itu, Yesus, dilahirkan tanggal 6 Januari. Gereja-gereja di Armenia merayakan pada tanggal 19 Januari. Tapi ada satu sarjana Alkitab yang namanya Frank R. Clason meyakini bahwa Kristus itu dilahirkan tanggal 1 April. Teorinya apa, saudaraku? Ini menjelaskan asal-usul dari April Mop, April Fools. Karena barang siapa yang memperingati tanggal kelahiran Yesus disebut dengan orang-orang bodoh. Bukankah kita menjadi percaya kepada Yesus bagi dunia itu kebodohan? Halo? Tapi sejarah mencatat, Kaisar Konstantinlah yang menetapkan tanggal 25 Desember sebagai ulang tahun Kristus di tahun 336. Dan ini pun dilakukan karena tekanan politik. Sebenarnya pada tanggal-tanggal itu sebenarnya perayaan Saturn, ulang tahun dari dewa matahari.
Itu perayaan tahunan orang kafir. Ya, berlangsung selama 2 minggu. Ya, ada pesta, ada persembahan musik, ada saling tukar kado, libur panjang dari pekerjaan. Kaisar Konstantin lah yang merupakan kaisar Kristen pertama memilih tanggal 25 Desember dan menggantinya sebagai hari di mana orang banyak bisa menghormati Kristus. Terang dunia bukan ilah-ilah yang lain. Bukan Saturn, bukan dewa matahari. Terang dunia adalah Kristus. Jadi jelas bahwa yang penting itu bukan tanggalnya. Natal itu yang penting bukan tanggalnya. Jadi apa yang membuat Natal itu spesial? Dan tetap dirayakan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Meskipun kita tahu tidak ada tanggal yang pasti. Tanggal 25 pun Desember bukanlah tanggal yang pasti. Bahkan bagi kebanyakan orang, kita harus tahu bahwa Natal itu lebih dari sekadar tradisi. Atau hal-hal yang berbau materialisme. Ya, pesta pora. Natal itu tentang satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Dan sudah seharusnya kalau itu tentang Dia, Natal seharusnya adalah waktu untuk meninggikan Dia. Memperingati apa yang telah dilakukan oleh Dia. Dan apa yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita. Natal harusnya menjadi satu kesempatan untuk kita memperingati semangat dari kehidupan Yesus. Biarlah kita berpegang kepada semangat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di Roma 14 ayat 6. Tolong slide-nya. Kita baca sama-sama. Kenapa kita merayakan Natal hari ini? Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia harus melakukannya untuk Tuhan. Semua gereja sekarang hari-hari di sepanjang bulan Desember merayakan Natal. Enggak harus tanggal 25 toh. Tapi biarlah kita melakukannya, kita punya dasar firman Tuhan. Kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita berpegang, kita sudah menetapkan tanggal berapa kita akan merayakan Natal, biarlah kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan karena maunya kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini penting sekali kita ketahui. Mengapa kita masih merayakan Natal sampai hari ini? Jadi kalau kita merayakan Natal, sudah seharusnya lah kita merayakannya di dalam cara yang mempermuliakan Dia. Jadi Natal itu adalah untuk memperingati apa yang Tuhan sudah kerjakan sama kita. Dan harusnya dengan cara yang memuliakan Tuhan. Ada 2 hal yang saya mau bagikan dengan cepat. Yang pertama, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan di hari Natal. Tempatkan Yesus Kristus di tempat yang terutama. Ditinggikan, dimuliakan, dan dibesarkan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau kasih tahu kepada jemaat City Blessing. Hal ini harus kita lakukan bukan hanya pada hari Natal.
Natal seharusnya berlangsung setiap hari. Karena Natal seharusnya mengingatkan kita bagaimana cara kita hidup untuk membuat Dia yang terutama, Dia yang ditinggikan, Dia yang dipermuliakan, dan Dia yang dibesarkan. Bukankah para rasul dan juga Yohanes Pembaptis selalu mengatakan, biarlah Dia yang menjadi lebih besar, kami tetaplah menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Saya percaya Natal seharusnya dirayakan dengan cara yang memuliakan Tuhan. Bukan dengan pesta pora. Bukan sekedar menjadikan Natal adalah tradisi agama kita. Karena kita Kristen, kita merayakan Natal. Bukan. Bukan juga menjadikan Natal hanya sebagai liburan biasa. Saudara tahu nggak, dunia hari-hari ini sedang mencoba menyingkirkan Kristus dari perayaan Natal. Dunia ingin kita merayakan Natal tanpa Kristus. Lihat aja ucapan selamat Natal hari-hari ini. Seharusnya Christmas diganti X. X not Chris, not Christ. Christ not X. Dunia mencoba mengalihkan kita dari mempermuliakan Dia dengan kita sibuk hanya mempersiapkan pernak-pernik Natal. Tidak salah dengan ada pohon Natal. Kita pikirkan hadiah-hadiah untuk orang-orang terkasih. Kita mempersiapkan ruangan tempat ibadah lebih baik. Tidak salah dengan itu. Tapi menjadi salah kalau Dia tidak menjadi terutama di dalam perayaan kita. Tuhan mau kita bersukacita. Tapi biarlah sukacita kita yang paling utama adalah pribadi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seorang bijak mengatakan bahwa Christ is the most important factor in the Christmas. So this should never be melted for any reason. Kristuslah alasan utama kita merayakan Natal. Bukan pernak-pernik, bukan hal-hal yang lain. Kekristenan kita bukan karena simbol. Keselamatan kita bukan karena simbol. Keselamatan kita karena Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Amin. Saya suka sekali lagu lama waktu saya awal-awal bertobat. Lagunya seperti ini. Kau tak menungguku mencarimu, tapi kau telah datang jadi manusia. Kau tak menungguku berseru padamu, yang telah panggilku. Apa? Ku bersyukur padamu, Tuhan. Ku bersyukur padamu buat salibmu. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Kau datang dan selamatkan aku. Saudara sadar nggak, Dia datang sebagai anak manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa ini. Itulah makna Natal yang sesungguhnya.
Yang kedua, kita harus tahu kado Natal yang paling besar adalah Kristus. Amin. Apapun bisa kita berikan kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Apa saja bisa kita kasih. Tapi ketahuilah, kado terbaik yang bisa kau berikan kepada orang-orang yang kau kasihi adalah Kristus di dalam hidup mereka. Karena cuma kado itulah yang bisa membawa dia sampai kepada kekekalan. Kristus adalah kado yang bisa membawa orang tersebut kepada kehidupan yang kekal. Kado yang lain itu cuma sementara. Kalau kau berikan Kristus dalam kehidupan seseorang, dia bukan hanya senangnya saat itu, dia akan dipenuhi sukacita Tuhan sampai kepada kekekalan. Jadi pastikan Natal ini kepada semua orang yang kita jumpai, kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita, handai tolan kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ceritakanlah bahwa Allah Bapa di sorga mau memberikan kado terbaik untuk hidupnya, yaitu Kristus. Saya rindu jemaat Tuhan, sepanjang hidupmu kau punya hadiah yang gak pernah habis untuk orang lain. Kau punya kado yang gak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Tapi seburuk apapun keadaanmu, semiskin apapun hidupmu, selama kau punya Kristus, kau punya harta yang melebihi harta dunia ini, yang bisa kau bagikan kepada semua orang, dan orang itu akan diberkati seumur hidupnya. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Matius 1 ayat 21, Ia itu siapa? Ia itu siapa? Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kristus adalah karunia yang tak terkatakan. Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 9 ayat 15. Tolong ditampilkan ayatnya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia terbesar yang saudara dan saya miliki dan tidak bisa dikatakan kebesarannya oleh kata-kata kita, itu hanya Kristus. Yang lain kau bisa describe, yang lain kau bisa gambarkan. Tapi kasih karunia di dalam Kristus itu tak terkatakan, kata Rasul Paulus. Kristus adalah karunia Allah yang tak terkatakan bagi manusia. Mari di Natal kali ini kita memperingati Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia. Di hari kelahiran Yesus, kita memperingati bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kecuali di dalam Kristus.
Saudara baca sendiri Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain. Kita harus percaya pada hari Natal kita memperingati bahwa kita diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah yang tak terkatakan di dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal. Ada amin Bapak Ibu? Dan hari ini biarlah kita sadar. Bapak Ibu sadar nggak? Tuhan Yesus datang menebus dosa-dosamu. Dan Dia rindu memberikan hidup yang baru. Dia datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Dia datang untuk memberikan tujuan yang kekal dalam hidup kita. Kelahirannya, kematiannya, serta kebangkitan Yesus Kristus. Itulah yang menjadikan Natal itu berarti. Dan itulah yang kita percayai. Tanpa kedatangannya di hari Natal, sebagai juru selamat dunia, tidak mungkin seorang pun memperoleh hidup yang kekal. Tidak mungkin. Hanya melalui Yesuslah kita diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala. Kau tak menungguku mencarimu, tapi kau tak datang jadi manusia. Kau tak menungguku berseru padamu, tapi suaramu yang telah panggil. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu buat salibmu, ku bersyukur padamu Tuhan, kau datang dan selamatkan aku. Katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu buat salibmu, ku bersyukur padamu oh Tuhan, kau datang dan selamatkan aku. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku, taruh tanganmu di dadamu, tangan kananmu. Tuhan, biarlah di hari Natal ini kami lebih banyak datang untuk membawa rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah datang sebagai anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Engkau datang untuk mati di kayu salib, menanggung setiap dosa dan kelemahan kami. Engkau meletakkan segala keberadaanmu yang adalah Allah dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ajar kami ketaatan yang sama ya Tuhan. Selama kami hidup, biarlah kami terus mata hati dan pikiran kami tertuju kepadamu, meneladani kehidupanmu Tuhan, dan membawa kabar baik kepada sebanyak orang yang akan Kau panggil dan Kau pilih untuk menjadi bagian daripada umat-Mu yang akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk Natal kali ini.
kami sangat-sangat bersyukur. Biarlah sepanjang hidup kami, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami pancaran kasih-Mu Tuhan. Jadikan kami kepanjangan lidah-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kasih dan penerimaan-Mu kepada sebanyak orang berdosa yang sedang mencari kebenaran. Ini kami Tuhan, utus kami, pakai kami, jadikan kami alat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal yang luar biasa kali ini. Sadarkan kami terus Tuhan, bahwa setiap hari adalah hari di mana kami harus meninggikan, mengutamakan, membesarkan, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah berdoa, sama-sama saya katakan, amin. Shalom. Sebelum kita memberi, ada satu firman untuk kita semua. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa sudah bulan Desember di akhir tahun. Kalau firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan mengucap syukur. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Bagaimana saudara-saudara di sepanjang tahun 2021 ini? Lebih banyak mengucap syukur atau enggak? Tapi saya percaya di tahun 2022, jemaat ini mengucap syukur. Apapun keadaannya. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita bisa berkumpul di sini. Covid ada, tantangan banyak. Tapi saya lihat jemaat di sini tetap setia. Tetap datang ibadah. Berkumpul bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya 2022 jemaat ini diberkati Tuhan. Jemaat ini sehat-sehat. Diberkati di pekerjaan, diberkati bisnis, sekolah, kuliah. Bahkan ibu-ibu rumah tangga juga bisa melayani Tuhan apapun kesibukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan di dalam kami Tuhan sepanjang tahun 2021. Pada waktu tantangan datang di COVID ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami lihat penyertaan-Mu. Kami lihat dengan nyata belas kasihan-Mu untuk kami Tuhan. Kami bisa lewati semua ini. Kami lihat jemaat ini sehat. Kami lihat jemaat ini diberkati Tuhan. Kami lihat jemaat ini kuat di dalam menjalani tantangan-tantangan. Kami percaya di 2022 tantangan akan jauh lebih berat. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Raja kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau mengucap syukur sepanjang tahun ini Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai dunia,
bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kembali. Tepuk tangan dong. Jangan terlampau kaku ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, oke. Salam kembali dari kami berdua. Masih bersama dengan saya Amelia Francisca Karunia. Dan saya Alfian Hendra Wijaya. Dan kita masih dalam acara. Kamu yakin nih? Kita masih di dalam acara Ciluk. Enggak ya, kita masih di acara ibadah Natal dan kita baru saja menyelesaikan ibadah Natal kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam perayaan Natal. Perayaan Natalnya. Betul Kali sekali. Ini kita akan menampilkan dan menyaksikan bersama-sama beberapa hal penampilan yang akan ditampilkan nanti. Yang pertama kita akan memanggilkan ada trio katanya. Ada trio. Trio dadakan. Ya, ini bukan trio kuek-kuek ya. Bukan trio kuek-kuek. Ya, yang jelas ini trionya adalah dari Ibu Gembala kita. Ya, Ibu Gembala kita beserta Ibu Irma. dengan Ibu Linda. Saya panggilnya Ibu, C. Oh, C. Panggilnya C Linda. Ya, maaf. Dan juga brother kita Yobel ya. Dan brother kita yang Yobel. akan menampilkan sebuah persembahan pujian ya sepertinya ya. Oke, singkat saja dari kami panggilkan kepada Ibu Irma dan C Linda beserta brother Yobel untuk maju ke depan. Tampil di atas panggung. Kami persilakan. Shalom. Kita tahu bahwa kabar baik itu bukan hanya untuk satu bangsa ya, tapi semua suku bangsa. Bukan satu kebetulan kita ada di kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya berasal dari suku Batak, tapi hari ini saya mau nyanyi lagu dengan bahasa Palembang bersama Linda. Ada 17 kabupaten di Sumatera Selatan. Kami percaya bahwa pujian akan dinaikkan dari semua kabupaten di Sumatera Selatan untuk Tuhan. Amin. Oke, kita akan Ulin slide-nya ada. Kita bahasa Palembang ya. Segala yang terjadi dalam hidup aku tahu itu kehendak-Mu Tuhanku. Apa yang terjadi dalam hidup aku terima jadi anugerah-Nya. Hidup aku tahu itu kehendak Kau Tuanku. Apa yang terjadi dalam hidup aku terima jadi anugerah-Nya. Aku bersyukur Tuhan untuk segala yang ku alami. Aku bersyukur Tuhan Kau unjuk aku kekuatan.
percaya Tuhan, ada sama aku, tidak bakal ninggal ke aku. Aku bersyukur Tuhan untuk segala yang ku alami. Aku bersyukur Tuhan, Kau unjuk aku kekuatan. Aku percaya Tuhan, ada sama aku, tidak bakal ninggal ke aku. Kita nyanyikan pujiannya sama-sama. Segala yang terjadi dalam hidup aku tahu itu kehendak Kau Tuhanku. Apa yang terjadi dalam hidup aku terima jadi anugerah-Nya. Aku bersyukur Tuhan untuk segala yang ku alami. Aku bersyukur Tuhan, Kau unjuk aku kekuatan. Aku percaya Tuhan, ada sama aku, tidak bakal tinggal ke aku, tidak bakal tinggal ke aku, tidak bakal tinggal ke aku. Terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Gembala kita dan juga Celinda beserta dengan Yobel tadi. Tentunya juga dengan pesan yang disampaikan dalam bahasa Palembang ya, yang sungguh sangat memberkati sekali, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Betul sekali, dan lagu ini gampang ya untuk dinyanyikan, easy listening ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, sebab pesan Natal ini kan menyampaikan bahwa Tuhan beserta kita, sama seperti nama Kristus sendiri yaitu Immanuel, Allah beserta kita ya. Puji nama Tuhan. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya lebih imut-imut lagi. Lebih imut-imut lagi? Karena kita akan menyaksikan sebuah video. Video singkat pesan Natal dari anak-anak sekolah minggu. Dari anak-anak sekolah minggu yang kiranya walaupun dari anak yang sangat kecil-kecil ini, yang lucu-lucu ini. Masih sangat kecil. Iya, tapi mereka bisa ya ngomong di depan video. Menyampaikan isi hati, betul sekali. Ya. Mari kita akan menyaksikan sama-sama pesan Natal. Berikut ini dari anak-anak sekolah minggu. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi Natal adalah cerita di mana bayi kecil tanpa dosa, putih suci tanpa bercacat dilahirkan. Tanpa ada hubungan dunia manusia dengan manusia, ada bayi kecil kudus yang rela menembus dan menyelamatkan semua umat di dunia. Christmas, it's not just a story of a little kid who misses Santa Claus, or just the one where the green tree and the twinkling lights are lit. But Christmas is a story where a little innocent, pure white baby without blemish is born, without any relationship between the human world and humans. But a holy little baby and will save us all in the world. Cerita Natal diambil dari Matius 1:18 ayat sampai 25. Giva dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Hi, my name is Kayla, and this reminds me of Christmas because it was a birthday present for my brother, and this reminds me of Christmas because
It reminds me of how Jesus came down on earth and God gave him as a present for all of us on Christmas Day. And that reminds me of God's love. Hi, my name is Stefan, and this star reminds me of Christmas because it is similar to the Bethlehem star that led the 3 wise men to find baby Jesus. Hello everyone. Today I'm going to tell you when I was in Christmas, I will get lots of presents. It means because Christmas means getting present is so make you grateful and make you happy. And then Christmas, it's also about happy family and happy holiday. In happy family, we will be always in our family together. Happy holiday means we holiday. It's so fun. That's all. Lihat, bye-bye. Hai semuanya, nama saya Leticia. Saya kelas 5 SD. Ini adalah lilin yang berguna untuk menerangi kegelapan. Natal adalah kasih Yesus kepada semua orang. Semoga kita selalu menjadi seperti Yesus yang selalu menerangi di tengah kegelapan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka semua yang sudah memberikan ucapan pesan Natal dari anak-anak sekolah minggu. Luar biasa ya Mel ya. Luar biasa ya, dalam usia mereka yang sangat kecil mereka menyampaikan apa itu yang mengingatkan mereka akan Natal. Betul. Ya. Dan Sampai dengan ada yang gayanya pakai yang bahasa unik-unik ya. Inggris, ya. Dulu saya usia mereka belum ada cacicus Inggris itu. Oke. Anak sekarang udah luar biasa bahasa Iya, Inggrisnya. anak-anak sekarang sudah sangat luar biasa ya. Oke. Selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena ada satu lagi persembahan dari tim anak-anak youth Gereja City Blessing Palembang. Wow. Sudah siap? Apakah anak-anak youth-nya bisa Ini persiapkan diri terlebih mereka dahulu? latihannya ini cukup lama loh kok. Oke. Iya, karena mereka itu totalitas persiapan. Totalitas. Ya. Mau dikasih tahu nggak ya? Nggak usah lah ya. Kayak. Jangan Ya, gitu jangan dong. dulu ya, jangan nah, dulu ini ya. mereka Biar penasaran. sambil siap-siap, kita cerita-cerita dulu nih. Jadi ceritanya anak-anak muda ini ya Oke. waktu dikasih tahu ada Natal umum. Ah. Nah, langsung gercep deh ketua. Gercep ya. Ketua youth Gerak langsung cepat. bilang, Gercep "Ayo itu Bapak kita-" Ibu ya. Oh iya maaf ya. Gercep tuh gerak cepat ya Bapak Ya, Ibu. ya. gercep itu apa? Sejenis makanan nanti Iya. takut dikirainnya. Iya, jadi maksudnya mereka langsung mempersiapkan, ayo kita penampilan dulu ya, Betul. untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semua melibatkan begitu banyak hal. Oke. Mulai dari musik, Musik ada, ada nyanyinya, nyanyinya ada dance-nya, ada dance-nya. dan juga tidak lupa langgam yang lama yaitu Itu pantun Palembang. Tepuk tangan dulu. Ya. Kurang lengkap kalau acara di Palembang tidak pakai bahasa Palembang. Mantap nih ya. Iya. Ya. Apa ujiku? Nah, kalau Hadi kalau ngomong tuh, apa ujiku? Katanya gitu. Iya. Nah, jadi kita bakal pakai pantun juga. Iya, betul sekali. Sekali lagi anak-anak youth-nya sudah siap belum? Sudah siap? Kalau sudah siap, kami persilakan. Tepuk tangan buat anak-anak youth City Blessing Palembang. Silakan kepada Saudara Hadi dan Mardi. Ah, ini oncaknya dua ini. Pala pecong ini cahyo nih. Silakan. Oke, salam Jemaat City Blessing Palembang. Oke, ketemu lagi sama kami berdua. Di momen spesial ini, kami berdua nak menampilkan sebuah penampilan dari youth. Tapi sebelum itu, lebih baik kita pantun dulu, oke? Cakep. Oke. Pohon jati, pohon ketapang. Pohon ditebang sama mertua. Selamat pagi, Jemaat CBC Palembang.
dapat salam dari kami berdua. Hadi. Main catur kenos kakmat. Rajonya mati dilantak kudo. Untuk pastor dan seluruh jemaat, salam lagi dari kami berdua. Burung elang menyambar di depan mata. Sangatlah mahir sampai ke bawah. Bulan Desember, bulan penuh sukacita. Karena Yesus lahir bagi kita. Mencari ikan di dalam rawa. Cakep. Ikan dimasak dengan madu. Kami ucapkan untuk kita semua, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Sawah dibajak jangan sesaat. Musim penghujan masih lama. Kami mengajak para jemaat memuji Tuhan bersama-sama. Lagi. Air mengalir di Sungai Yordan. Banyunya berhenti pas Israel nyebrang. Cakep. Tuhan Yesus lahir bawa keselamatan. Dengan segenap hati, yuk kita puji Sang Terang. Weh.
kita semua yang sudah tampil. Para youth mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Iya, kaget ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba kok ada yang di tengah berdiri-berdiri begitu Kok ada ya. yang berdiri-berdiri, nyanyi-nyanyi, nari-nari Iya. gitu ya. Kami memang sengaja begitu Bapak Ibu, karena kalau di depan itu udah biasa. Ya. Ya, berdiri di depan tuh biasa ya. Jadi kita biasa aja dong kok. Ya. Ya, B aja ya, B aja. B aja kalau anak muda bilang ya. Ya, luar biasa. Semoga ini menjadi pesan bagi kita semua untuk siarkan kabar baik ini. Tahun depan akan lebih seru lagi penampilannya. Amin. Ya, mungkin Oke. pantunnya lebih panjang lagi. Iya. kali ya. Nanti satu album ya Hadi. Wah, udah di request. Baik ya, sepertinya Sudah selesai. Penampilan terakhir dari youth itu menjadi penutup bagi acara kita pada pagi hari Betul ini. sekali. Nah, kami mau menutup sebelum kita menutup ibadah dan acara perayaan dari Natal City Blessing Church pada pagi hari ini, kami akan mengundang Pastor Jeffrey Huta Barat Ya. selaku Gembala Gereja City Blessing untuk menutup acara dan ibadah kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seberapa banyak kita Natal kali ini betul-betul sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita pulang, kita rindu pulang bawa sukacita Tuhan. Kita rindu pulang bawa berkat Tuhan. Kita rindu pulang untuk menceritakan bagaimana Tuhan baik atas hidup kita. Amin. Kita percaya Natal kali ini memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru untuk menyambut dan menyongsong tahun 2022. Saya percaya tahun depan akan menjadi tahun yang penuh dengan kegairahan lebih lagi. Tantangan boleh besar, tapi kita punya Tuhan lebih besar daripada tantangan kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan pulang terima berkat, bawa berkat untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Yes Lord. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Di Natal kali ini Tuhan, kami merasakan bagaimana penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Teruskanlah Tuhan penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami tidak akan Tuhan melangkah lebih jauh kalau kami tidak tahu bahwa Engkau yang beserta kami. Kami percaya Tuhan memasuki
akhir tahun 2021 ini dan kami akan menyongsong tahun 2022. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada anugerah yang baru, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengiringi langkah-langkah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di kesempatan merayakan Natal kali ini, mari harapkan kasih, kekuatan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah melimpah atas hidupmu. Baik yang di ruangan ini maupun saudara-saudariku yang ada di rumah masing-masing. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, roh kita kepada Tuhan, dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah dan anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan sama-sama dengan iman di hari Natal ini berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom.